Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa dengan saya, Frater Galuh, calon imam Keuskupan Malang. Pada hari ini bersama gereja kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Hari ini bersama gereja kita memasuki hari Minggu biasa ke-21. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan bersama hari ini berbicara mengenai kekuasaan. Ketika mendengar kata kekuasaan, refleks kita mengingatkan kita pada urusan politis, di mana dalam praktek kehidupan sehari-hari kita bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Akan tetapi, kata kekuasaan yang dimaksudkan dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini sekiranya berbeda dengan pengertian dan praktek kekuasaan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan permenungan kali ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan makna terdalam dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang dimaksudkan oleh bacaan-bacaan suci pada hari ini dibicarakan dalam tatanan hidup rohani. Kedudukan dan kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada hamba-hambanya justru disertai dengan tuntutan tugas untuk menjadi seorang pelayan. Barang siapa hendak menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Melalui sabda Yesus ini sudah jelas kiranya makna terdalam dari tugas dan tanggung jawab seseorang yang diberi kepercayaan untuk berkuasa. Pertama-tama, ia harus bersedia melayani dengan totalitas tanpa batas. Akan tetapi, memprihatinkan bahwa dalam praktek kehidupan sehari-hari, makna ini mengalami pengaburan. Ketika seseorang berkuasa dan mempunyai kedudukan, seolah-olah terbalik dari apa yang Yesus maksudkan dalam sabdanya. Kedudukan dan kuasa menjadikan orang lupa segalanya. Haus akan dilayani dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.
Selain itu, melalui bacaan Injil suci pada hari ini, kita diajak untuk bertumbuh menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka yang dimaksudkan di sini ialah tidak melekat dengan kenyamanan-kenyamanan duniawi yang memabukkan dan menjauhkan kita pada kasih Allah. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Melalui sabda ini kita diingatkan bahwa pesiaran hidup kita di dunia ini hanyalah sementara dan akan sampai pada titik akhir. Maka dari itu, apabila hidup ini kita letakkan pada kenikmatan dunia yang sifatnya tidak kekal, akhir kehidupan kita nanti hanyalah kehampaan belaka. Karena kita tidak akan membawa bekal apapun dari pesiaran hidup ini di dunia. Sebaliknya, apabila sejak sekarang kita lekatkan hidup kita pada hal-hal yang bersifat kekal, maka itulah yang akan menjadi bekal kita kelak menuju ke rumah Bapa yang abadi. Mari kita lepaskan segala bentuk keegoisan diri, kemalasan, iri hati, dan perbuatan-perbuatan yang sekiranya menjauhkan kita dari kasih Allah. Sebaiknya mari kita semakin mengeratkan hidup kita pada keutamaan kasih yang bersumber dari Tuhan Allah, yaitu kebaikan, kesalehan, hidup rohani yang tertata dengan baik, kepedulian terhadap sesama, dan bentuk perbuatan baik lainnya. Semoga kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.